Siang itu langit solangkan menampakkan cahayanya. Matahari pun terhalang derasnya hujan. Pak Kusmin masih tertunduk lemas di warung soto miliknya. Sepi, senyap, hanya suara jam dinding yang memekikkan telinga. 3 jam sudah Pak Kusmin masih sabar menunggu pelanggannya. Tapi kenyataan itu masih sama. Tak ada pelanggan yang memampir di warung soto miliknya. Hingga waktu pun menjelang malam. Dan kejadian itu sering dialaminya semenjak kakaknya membuka warung di sebelahnya. Hanya kesabaranlah yang menjadi pondasi agar warung soto miliknya tetap berdiri. 3 tahun pun berlalu. Warung soto milik Pak Kusmin semakin sepi. Hutang mulai menumpuk di mana-mana. Bahkan Pak Kusmin dan istrinya mulai menjual barang-barang berharga milik mereka. Sudah jatuh gini tertimpa tangga. Istri Pak Kusmin mulai sakit-sakitan dan divonis terkena penyakit kanker ganas. Mau tak mau, Pak Kusmin harus merelakan rumahnya untuk dijual untuk pengobatan istrinya. Kontrakan rumah 4x4 itu pun menjadi tempat satu-satunya istirahatnya saat ini. Cibiran mulai tersungging dari mulut tetangga. Apalagi anak perempuannya yang bernama Dila sering pulang malam tanpa tahu Dila bekerja sebagai apa. Mereka langsung mengecap kalau putri satu-satunya Pak Kusmin itu perempuan nakal. Pak Kusmin sendiri dilahirkan hanya 2 bersaudara, dia dan kakaknya. Tapi Pak Langit dan Bumi, Pak Kusmin memiliki sifat yang sangat berbeda dengan Pak Rusdi, keluarga satu-satunya yang dimilikinya saat ini. Pak Rusdi seolah acuh dengan kondisi adiknya saat ini. Sifat sombong yang dimilikinya sering dijadikan bahan untuk bisa mengolok-olok Pak Kusmin. Tahun pun berganti tahun. Kondisi Pak Kusmin semakin parah. Tak ada lagi orang yang mau menolongnya. Hingga tiba-tiba Pak Kusmin bermimpi didatangi oleh laki-laki tua berjenggot lengkap dengan goblok usangnya. Di dalam mimpinya itu Pak Kusmin akan mempunyai harta melimpah asal mau menuruti kata-katanya. Awalnya Pak Kusmin mengabaikan dan menganggap hanya bunga tidur saja. Tapi anehnya mimpi itu masih sering muncul hingga 4 malam berturut-turut. Disinilah iman Pak Kusmin dipertaruhkan. Secara diam-diam Pak Kusmin mencari tahu akan siapa sosok kakek tua di dalam mimpinya. Dan entah bagaimana, tiba-tiba saja laki-laki yang bernama Mbah Sinto itu muncul di hadapan Pak Kusmin yang sedang kebingungan. Dan dengan sekejap, Pak Kusmin berada di gubuk tua di area hutan jati. Dengan asap menyan yang masih mengepul, Mbah Sinto seolah meniupkan sesuatu di area matanya. Hingga Pak Kusmin pun hanya menganggukkan kepalanya saat Mbah Sinto mengajukan persyaratan. 1 jam kemudian, Pak Kusmin pulang dengan senyuman yang merekah. Senyuman yang sudah lama hilang dari dirinya. Dila yang tanpa heran mencoba mendekati dan bertanya kepada ayahnya. Disinilah perbincangan dimulai. Kita bisa menjadi orang kaya raya, Nduk, ucap Pak Kusmin dengan nada sumringah. Dila semakin heran dan penasaran dengan kata-kata ayahnya itu. Setelah menceritakan semuanya, Dila pun setuju dengan putusan Pak Kusmin. Malam berikutnya yang bertepatan dengan malam Jumat Kliwon, Pak Kusmin bersama Dila beranjak melangkah ke rumah Mbah Sinto. Entah bagaimana, mereka dengan sekejap sampai di gubuk Mbah Sinto, yang bisa dikatakan sangat jauh dari kontrakan Pak Kusmin. Kowe wis siap, Nduk, ucap Mbah Sinto sambil membakar menyan. Dila hanya mengangguk dan pasrah menuruti kata-kata dari kakek tua itu. Mendengar penuturan dari Mbah Sinto, Pak Kusmin pun mengangguk dan mengerti. Dila pun segera mengajak ayahnya itu untuk pulang, karena sudah tak sabar ingin melihat harta yang melimpah, seperti yang dijanjikan oleh Mbah Sinto. Dan benar saja, sesampainya di rumah,
Dila melonjak kegirangan karena melihat setupuk uang serta beliaun emas yang gemerlap di atas kasurnya. Kondisi perekonomian Pak Kusmin mulai membaik, bahkan 10 kali lipat dari sebelumnya. Warung sotonya pun kini dibanjiri pengunjung berkat lendir dari si pocong hitam itu sendiri. Kondisi istri Pak Kusmin pun berangsur mulai membaik berkat pengobatan alternatif yang lumayan mahal. Penampilan Dila seorang putri, wajahnya cantik terawat dan lengkap dengan aksesoris yang melekat di tubuhnya. 2 tahun sudah, keluarga Pak Kusmin merasakan kenikmatan semu. Mobil mewah, rumah berlantai 3, serta cabang warung soto yang ada di mana-mana, membuat Pak Kusmin lupa diri. Pencapaian Pak Kusmin membuat iri saudara kandungnya, yaitu Pak Rusdi. Pak Rusdi pun mulai curiga dengan kekayaan yang didapat secara tiba-tiba oleh adiknya itu. Hingga suatu pagi, Pak Rusdi yang tak sengaja melihat Dila keponakannya berjalan dengan tampilan super mewahnya, menumpangi mobil keluaran terbaru, membuat panas Pak Rusdi. Dengan sengaja Pak Rusdi menghampiri Dila dan melontarkan kata-kata pedas. Tak hanya itu saja, Pak Rusdi tega merampas kalung serta tas Dila. Hanya dengan hitungan detik, Pak Rusdi pun mati tertabrak truk dari depan saat mencoba berlari. Dengan berjalannya waktu, Dila pun merasakan kehampaan sebagai wanita pada umumnya. Dia ingin merasakan hidup normal dan mempunyai pasangan manusia sama sepertinya. Pernah, suatu kali dia mengutarakan niatnya untuk berhenti dari kemusyrikan ini. Tapi Pak Kusmin menentangnya. Laki-laki itu sudah terlena akan duniawi tanpa menghiraukan masa depan anaknya. Pernah suatu hari ada seorang pemuda yang melamar Dila. Tapi pemuda itu langsung tewas secara tak wajar. Tanpa disadari, mereka sudah dijadikan tumbal oleh Pak Kusmin. Tahun berganti tahun, tak terasa umur Dila sudah menginjak 40 tahun. Di usianya ini seharusnya Dila sudah mempunyai keluarga lengkap dengan anak-anak yang lucu. Hidupnya kini semakin hamba. Ayahnya juga semakin tua dan ibunya baru saja meninggal. Tak ada laki-laki yang mau mendekatinya karena sudah dipastikan mereka akan mati sia-sia. Uang yang dimilikinya semakin tak ada artinya. Tubuhnya kini kurus kering. Hari itu Dila sudah bertekad bulat untuk menghentikan penyiksaan ini. Dia pun mendatangi Mbak Sinto, meminta untuk memutuskan perjanjian dengan setan tersebut. Tapi silanya rumah Mbak Sinto lenyap beserta orangnya. Kini tak ada lagi yang mau mendekati Dila, dan itu artinya tak ada lagi tumbal untuk pesugihannya. Karena sudah 2 purnama Pak Kusmin tak menyediakan tumbal, akhirnya Pak Kusmin lah yang menjadi korban. Dia ditemukan mati secara mengenaskan di kamarnya sendiri. Dila pun semakin depresi dengan semua hal yang terjadi. Tingkahnya seperti orang yang tak waras. Setiap hari Dila mengunci diri di kamar, dan jalan satu-satunya untuk menghentikan kemusyrikannya itu, dia pun kemudian mati bunuh diri. Sampai sekarang, rumah yang berlantai 3 itu dibiarkan terbengkalai oleh warga sekitar. Mereka tak berani mengusik, apalagi masuk ke dalam rumah. Karena menurut penurunan para warga sekitar, rumah itu sering terlihat penampakan sosok pocong, dan juga sering terdengar suara rintihan orang menangis. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.